Have you ever thought to yourself before going to sleep, tomorrow is the day I'll change. Tomorrow is the day I'll get up early in the morning, have a healthy breakfast, go for a morning jog, breathe fresh air. Tomorrow is the day I want to change to who I really want to be, the best version of myself. Well, change doesn't come easy. You have to incorporate certain habits in your life that'll eventually lead to you becoming the best version of yourself. You'll also Pernahkah Anda berpikir untuk diri sendiri sebelum tidur, eh, apakah hari aku akan berubah? Besok adalah harinya. Aku akan bangun pagi-pagi, sarapan sehat, pergi pagi, jogging, hirup udara segar. Besok adalah harinya. Saya ingin berubah menjadi siapa saya sebenar-benarnya, ingin menjadi versi terbaik dari diri saya. Nah, perubahan tidak dengan mudah. Anda harus memasukkan kebiasaan tertentu dalam hidup Anda. Eh, Tetapi akhirnya akan membawa Anda menjadi versi terbaik. have to eliminate certain habits that are hindering your path. Well, how long will it take you to form a new habit or get rid of an old one? Most people Dari dirimu, Anda juga harus menghilangkan kebiasaan tertentu yang menghalangi jalan Anda. Nah, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama? Kebanyakan orang akan memberitahu Anda. will tell you it takes exactly 21 days for a person to form a habit or get rid of an old one. I remember once in high school, one of my teachers told me it takes exactly 21 days for me to form a new habit. And I thought, this is my chance. I thought Eh, Dibutuhkan tepat 21 hari bagi seseorang untuk membentuk kebiasaan atau menghilangkan kebiasaan lama. Saya ingat suatu saat di sekolah menengah, salah satu guru saya mengatakan kepada saya bahwa dibutuhkan tepat 21 hari bagi saya untuk membentuk kebiasaan baru. Eh, that for the next 21 days, instead of getting up every day and yelling, Mom, please don't forget to make my bed today, I thought I'd do it myself. Day by day, early in the morning, 6 a.m., even on days I was running late, saya pikir eh, da- Dan saya pikir ini adalah kesempatan saya untuk menjadi pembuat saya pikir untuk 21 hari ke depan daripada bangun setiap hari dan berteriak, Ibu, tolong jangan lupa untuk merapikan tempat tidur saya hari ini. Saya pikir saya akan melakukannya sendiri. Mereka pada siang hari, di pagi hari, jam 6 pagi, bahkan pada hari-hari saya terlambat, eh, saya got up every morning and I made my bed. And I hated every second of it. And by day 22, I opened my eyes, and the first thing I did was say, Mom, please don't forget to make my bed today. I quit. And of course, that was expected. And I thought, okay, maybe I'm just going to be a little bit worse at life than bed makers. Whatever. If I say that this 21-day theory is the worst, bangun setiap pagi dan merapikan tempat tidur, dan saya membenci setiap detiknya. Dan pada hari ke-22, saya membuka mata. Dan hal pertama yang saya lakukan adalah ucapan itu, tolong jangan lupa rapikan tempat tidurku hari ini. Saya berhenti dan tentu saja itu sudah diduga dan saya pikir oke, mungkin hidup saya akan sedikit lebih buruk. Kemudian eh,
world, let's dive a little into our theory to understand where it spread in self-developmental books and courses. Was a plastic surgeon in the 1950s when he began noticing a sample in a nose job. He saw Eh, Apapun yang saya tidak berlebih-lebihkan, jika saya mengatakan bahwa teori 21 hari ini adalah mitos yang terkenal dalam dunia pengembangan diri, mari salami sedikit teori kita untuk memahami dari mana angka 21 berasal dan alasan menyebabkannya serta pengembangan diri buku kecil dan khusus dari Maxwell Maltz adalah seorang ahli bedah plastik dan that the patient took exactly 21 days to get used to start seeing his or her new nose. He also noticed that if a patient had an arm or leg amputated, the patient would acknowledge the feeling of their new limb for exactly 21 days before starting to get used to their new condition. Dr. Maltz published his theory in a book that went very famous in that in copies. And here, the conflict started brewing. And it made Dan pada tahun 1950-an, ia mulai memperhatikan pola aneh di antara pasiennya. Misalnya, dalam operasi hidung, dia mengira pasien membutuhkan waktu tetapi 21 hari. Terbiasa untuk mulai melihat hidung barunya, dia juga memperhatikan bahwa jika kaki pasien diamputasi, lapisan pasien akan mengakui perasaan mereka tepat pada 21 hari sebelum mulai terbiasa dengan kondisi baru. Ibu menerbitkan teorinya dalam sebuah buku itu menjadi sangat terkenal di era dan terjual lebih dari 30 juta. Dan di sini konflik mulai muncul dan orang-orang mulai masuk akal mengapa orang mulai mempercayainya. It sense why people were starting to believe his theory. Why? Number one, the number 21 is considered a short period of time, and that's also considered a source of temptation, which means something you can do. Number two, the number 21 is also long enough to be believable. A difficult challenge. Teorinya, mengapa nomor 21 dianggap sebagai sumber waktu singkat, dan itu juga dianggap sebagai sumber godaan. Yang berarti sesuatu yang dapat Anda lakukan. Nomor 2, angka 21 juga cukup panjang untuk percaya tantangan yang sulit, tapi bukan tidak mungkin. Maksud saya, siapa yang tidak suka? Who wouldn't love to change their whole life within just 21 days? Wouldn't you love to start waking up early in the morning every day? Wouldn't you love to start cooking healthy recipes? Wouldn't you love to start drinking weird smoothies? And all within less than 1 month? We'd go for it in a heartbeat. So is it true? Can we really change our lives within 21 days? But there are actually a few factors you'd have to consider to be able to estimate the time it'll take you to form a new habit or get rid of an old toxic one. Number one, Tantangannya sulit, tapi bukan tidak mungkin. Maksud saya, siapa yang tidak suka mengubah seluruh hidup mereka hanya dalam 21 hari? Tidakkah Anda suka untuk mulai bangun pagi-pagi setiap hari? Tidakkah Anda ingin memulai masak resep sehat? Tidakkah Anda suka mulai minum smoothie yang aneh dan semua dalam waktu kurang dari 1 bulan? Kami pergi untuk itu dalam sekejap. Jadi apakah itu benar? Bisakah kita benar-benar mengubah hidup kita dalam 21 hari? Saya tahu kedengarannya sangat menarik, tetapi sebenarnya ada beberapa faktor.
Anda harus memperhatikan untuk dapat memperkirakan waktu dan membawa Anda untuk membentuk kebiasaan baru. Is the complexity of your goal. If I decide to start eating fruit daily, which is considered a simple habit, I'd probably take less time than if I want to acquire a complex athletic skill, like a Atau menyingkirkan tongkat anjing Tuhan, nomor satu adalah kompleksitas tujuan Anda. Jika saya memutuskan untuk mulai makan buah setiap hari, saya dianggap dosa kebiasaan. Saya mungkin membutuhkan lebih sedikit waktu daripada jika saya ingin memperoleh keterampilan atletik yang kompleks, seperti nomor 2. behavior consistency affects the speed of acquisition. Me repeating a certain behavior for 3 minutes a day is different than my friend repeating the same behavior for 30 minutes a day. So we want to clear things up. How long will it take us to form a new habit or get rid of an old one? And is there a reliable study that we can depend on? Perilaku konsistensi mempengaruhi kecepatan akuisisi. Saya mengulang perilaku tertentu 3 menit pertama sehari, per 2 hari, teman saya mengulangi perilaku yang sama selama 3 menit sehari. Jadi, kami ingin menjernihkan semuanya. Berapa lama kita akan membentuk kebiasaan baru atau membuang kebiasaan lama? Dan apakah Anda yang dapat There is a famous study by the psychologist Philip Halali titled How Our Habits Formed. The study followed 96 people over a period of 12 weeks. Each person chose a new 12-week habit to work on, such as drinking 3 cups of water before lunch or running for 15 minutes after dinner. After 12 weeks, the data was analyzed to determine the time needed to move from the old habit to start subconsciously carrying out the new one. And after 12 weeks, we diadakan studi akhir pekan tergantung pada jawabannya. Ya, ada penelitian terkenal oleh psikolog berjudul Bagaimana Kebiasaan Kita Asing. Studi diikuti 96 orang selama 12 minggu. Setiap orang memilih Anda 12 minggu kebiasaan untuk bekerja setiap minum 3 gelas air sebelum makan siang atau berlari selama 15 menit setelah makan malam. Setelah 12 minggu, data analisis untuk menemukan waktu yang dibutuhkan untuk berpindah dari kebiasaan lama untuk memulai secara tidak sadar melaksanakan yang baru. that it took approximately 2 to 8 months in order for the task to become a habit, and 66 days to be exact. The difference in time it took to form a habit was largely due to the task itself, the person, and their circumstances, as some were able to form the habit within 18 days, while others took 254 days. So according to psychologist Lally, if you want to know the time required to form a new habit or get rid of an old one, the truth is that you may need 2 to 8 months and not just 21 days.
Dan setelah 12 minggu, kami menemukan bahwa dibutuhkan sekitar 2 sampai 8 bulan agar tugas menjadi kebiasaan dan 66 hari untuk perbedaan waktu yang tepat. Dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan sebagai besar disebabkan oleh tugas itu sendiri, orangnya, dan keadaan mereka. Karena beberapa mampu membentuk kebiasaan dalam waktu 18 hari, sementara yang lain mengambil 254 eh, wajah. Jadi menurut psikolog Loli, kalau mau tahu waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan baru, Guys, whether it's 2 months, 3 months, a year, 2 years, it doesn't actually matter how long it takes. atau menghilangkan kebiasaan lama sebenarnya mungkin perlu 8 bulan dan bukan hanya 21 hari, guys. Entah itu 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, tidak masalah berapa lama waktu yang dibutuhkan. Yang penting, As and once you begin, make sure to maintain, set reminders, create a supportive environment, and most importantly, you don't have to be perfect. Making a mistake one behavior. Actually, that'll give you time not to rush yourself into things. You have to give yourself time and not just rush yourself into becoming a better version. If I'm with the system and embrace the process, that way I'll rushing myself too hard into things. Change is not, but with enough. eh, yang penting Anda harus memulainya hari ini dan begitu Anda mulai, pastikan untuk memperhatikan kebiasaan baru Anda, menjadikannya bagian dari jadwal Anda. Tetapkan pengingat, ciptakan lindungan yang mendukung, dan yang paling penting, Anda tidak harus sempurna. Membuat kesalahan sekali atau 2 kali tidak memiliki efek jangka panjang pada perilaku Anda. Sebenarnya itu akan memberi Anda waktu untuk terburu-buru. Anda harus memberi diri Anda waktu yang tidak hanya menekankan diri Anda untuk menjadi versi yang lebih baik. Jika saya ingin menjadi orang yang lebih baik, saya harus berkomitmen pada sistem Of dedication, any habit can be reshaped. So if you really want it, becoming the best version of yourself, get up today and start working on it. I promise you'll get there. Thank you. dan merangkul prosesnya. Dengan begitu, saya akan berkomitmen untuk membuat perbaikan kecil daripada terburu-buru untuk mengeraskan hal-hal yang berubah. Itu tidak selalu mudah dan tidak selalu sederhana. Tetapi dengan dedikasi yang cukup, kebiasaan ada apapun dapat dibentuk kembali. Jadi jika Anda benar-benar menginginkannya menjadi versi terbaik dari diri Anda, bangunlah dan bangunlah dari hari ini dan mulailah mengerjakannya. Saya berjanji Anda akan sampai di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.